Halo, saya Siska Mary Krismayanti dengan NIM 29 2019 042 dari RS 19B. Saat ini saya akan membahas tentang berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Seberapa pentingnya sih berpikir kritis dalam pendidikan itu? Serta bagaimana cara mengajarkan berpikir kritis pada anak? Mari kita bahas. Yang pertama, apa sih berpikir kritis itu? Berpikir kritis adalah salah satu keterampilan tingkat tinggi yang sangat penting untuk diajarkan pada anak. Dr. Richard Paul, seorang direktur riset dan pengembangan profesional di Center for Critical Thinking, menyatakan bahwa berpikir kritis merupakan suatu kemampuan dan disposisi untuk mengevaluasi secara kritis suatu kepercayaan atau keyakinan, asumsi apa yang mendasari, dan atas dasar pandangan hidup mana asumsi tersebut terletak. Dapat diketahui pula bahwa keterampilan berpikir kritis memungkinkan untuk bertumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang selalu ada rasa ingin tahu dalam proses pemecahan masalah. Lalu, seberapa pentingnya sih berpikir kritis dalam pendidikan itu? Yang pertama, dengan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam pendidikan, berarti kita memberikan sebuah penghargaan kepada peserta didik secara pribadi. Hal ini tentu dapat memberikan peserta didik kesempatan untuk mengembangkan pemikirannya yang berhubungan dengan apa yang tengah dipelajarinya di sekolah. Yang kedua, karena berpikir kritis merupakan tujuan ideal dalam pendidikan, karena berpikir kritis mampu mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dewasanya nanti. Yang ketiga, perkembangan berpikir kritis dalam proses pendidikan merupakan suatu cita-cita tradisional, seperti apa yang ingin dicapai melalui pelajaran ilmu-ilmu eksakta dan kealaman serta mata pelajaran lain yang secara tradisional dianggap dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, karena berpikir kritis merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan yang demokratis. Demokrasi dapat berkembang hanya jika warga negaranya dapat berpikir kritis dalam masalah-masalah politik, sosial, dan juga ekonomi. Keempat poin tadi, terutama pada poin yang keempat, sangat cocok apabila dikembangkan dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, karena mata pelajaran ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang dapat berpikir serta bertindak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, bagaimana cara orang tua mengajarkan berpikir kritis pada anak? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengajarkan anak bagaimana berpikir kritis. Yang pertama, biarkan anak bermain. Karena ketika anak-anak bermain, mereka akan belajar banyak hal. Misalnya saat mandi, mereka akan mengamati gelembung sabun yang jatuh ke lantai. Maka anak akan mencari tahu bagaimana gelembung sabun itu terbentuk dan mencoba untuk membuatnya. Lalu yang kedua, biarkan anak bertanya pertanyaan terbuka. Saat anak menanyakan sesuatu, usahakan untuk tidak langsung memberikan jawabannya. Namun, cobalah beri pertanyaan-pertanyaan kecil yang dapat memancing anak untuk menjawab pertanyaannya sendiri. Yang ketiga, cobalah untuk tidak menghentikan pertanyaan anak. Jika mengakhiri pertanyaan-pertanyaan anak dengan memberikan satu jawaban, itu memang akan mengakhiri rasa penasarannya. Namun, hal ini tidak mendidik anak, karena anak akan cenderung merasa puas atas rasa penasarannya dan tidak memikirkan kemungkinan adanya jawaban lain. Yang keempat, dukung anak untuk memandang segala persoalan dari berbagai sudut pandang. Tawarkan anak alternatif lain saat anak menemui masalah, dan beri semangat agar anak merasa percaya diri jika jawabannya berbeda dari teman-temannya yang lain. Lalu yang kelima, ajak anak untuk tak merasa puas pada satu sumber informasi saat mencari jawaban dari pertanyaannya. Ajak anak untuk mencari sumber informasi lain agar anak punya pilihan yang dapat menawarkan jawaban untuknya. Yang keenam, ajarkan anak untuk membangun landasan berpikir, misalnya dengan cara menunjukkan hubungan sebab akibat yang sederhana, agar anak mengerti bahwa suatu proses dapat mengawali suatu kejadian. Misalnya, jika membuang sampah sembarangan ke sungai, maka sampah bisa menyumbat selokan, dan jika hujan deras turun, itu bisa menyebabkan banjir. Dengan cara-cara ini,
Diharapkan para orang tua dapat mengajarkan atau melatih berpikir kritis pada anak, meski masih banyak orang tua yang tidak menyadari seberapa pentingnya melatih anak untuk terbiasa berpikir kritis. Padahal dalam menjalani kehidupan sehari-hari maupun dalam pendidikan, keterampilan berpikir kritis jelas merupakan salah satu keterampilan yang sangat penting serta memiliki banyak manfaat. Namun karena kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu kemampuan tingkat tinggi, maka proses mengajarkannya pada anak pun tentu membutuhkan waktu dan juga ketekunan. Jadi diharapkan mulai sekarang para orang tua melatih anaknya untuk berpikir kritis. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun tingkah laku, saya minta maaf.